Pemirsa, merajalelanya kejahatan sadis beberapa waktu belakangan ini membuat khawatir masyarakat. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur menjadikan kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, lantas apa yang sebenarnya terjadi hingga muncul banyaknya kejahatan yang sadis? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada kriminolog Adrianus Beliala dan juga sosiolog Suhaib Amiruddin. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat akhirnya ini begitu banyak runtutan begitu di media, kejadian-kejadian yang begitu sadis. Prof Adrianus, apa yang kemudian melatar belakangi kejadian ini, Prof? Ya, saya kira tiga hal ya. Pertama tentu dari segi kematangan anak-anak muda kita dalam rangka kebutuhan seksual juga makin muda ya. Yang laki-laki makin muda mimpi basah, yang wanita juga makin muda juga dalam rangka menghadapi menstruasi. Artinya mereka juga makin menuntut untuk disalurkan kebutuhan seksualnya. Yang kedua, perangsang itu berasal dari berbagai situasi dan makin dekat, makin mudah untuk digapai. Salah satunya melalui media sosial dalam bentuk materi-materi pornografi. Ya, alhasil kemudian anak muda yang sudah mulai secara biologis itu terbentuk, kemudian lalu dengan adanya pornografi, kemudian lalu semacam mendapatkan penyaluran, semakin didorong dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah ada kesempatan, ya. Jadi dalam hal misalnya kasus di Pariaman, ada penjual gorengan yang pulang pergi melalui jalan sepi, alhasil kemudian disitulah lalu kemudian korban dibunuh, diperkosa, dan kemudian dimakamkan jasadnya, begitu. Baik, tapi ini kan selalu ada pemerkosaan kemudian disertai dengan pembunuhan, baik di Padang Pariaman maupun di Palembang. Fenomenanya seperti apa? Kenapa harus udah diperkosa terus harus ada pembunuhannya ini? Bahkan bukan hanya pembunuhan pemerkosaan, tapi juga pembunuhan, pemerkosaan, perampokan gitu. Baik. Diperkosa dulu, dibunuh, baru barang-barangnya diambil. Memang itu secara teori dekat itu, ya. Kenapa begitu? Karena tentu para pelakunya setelah memperkosa tidak mau kemudian si korban lalu melaporkan dirinya dan dia tidak mau bertanggung jawab, maka kemudian si korban dibunuh sekalian. Nah, ketika sudah dibunuh, dan ketika korban membawa barang-barang berharga, lalu kemudian diambil semua. Jadi memang itu tiga kejahatan yang dekat-dekat gitu ya, dari segi intensitasnya. Gitu. Ya, kalau Anda Prof Suhaib melihatnya seperti apa? Fenomena apa ini? Ya, saya kira Prof William tadi sudah menyampaikan secara gamblang ya. Tapi ada dua hal lagi yang perlu disampaikan ya. Yang pertama, kekerasan dengan tontonan ya. Saya setuju dengan Prof tadi bahwa di dalam konteks budaya kita bermedia hari ini, saking terbukanya, jadi semua orang itu bisa mengakses konten-konten apa saja yang dia inginkan. Dan yang jadi masalah lagi, orang yang memasukkan di dalam konten-konten itu juga memiliki kebebasan yang sangat mudah ya untuk memasukkan, sehingga orang bisa melihat dan bisa menonton secara bebas. Nah, kemudian yang kedua juga berkaitan dengan pengaruh gaya hidup ya, gaya hidup. Saat ini saya kira anak-anak muda kita ini muncul itu karena ada hal-hal yang dia lihat, oh ini kayaknya lebih enak kalau kita melakukan kegiatan yang sifatnya bisa dilihat orang banyak, lalu kita menjadi orang yang lebih terkenal, ya, karena mungkin pikirannya masih seperti itu gitu ya. Kalau positif kan ini kan, tapi tindakannya negatif, Prof. Halo? Ya, Prof, tapi kan ini kan tindakannya negatif begitu. Apakah mungkin begitu masyarakat kita saat ini memiliki pikiran misalnya ingin menjadi terkenal, dilihat oleh banyak orang, tapi dengan tindakan-tindakan yang justru negatif? Ya, sebenarnya negatif dan positif itu kan bukan dilihat dari pada saat dia melakukan ya, tapi dia cuma ingin mengatakan bahwa dia punya rasa emosi yang tinggi, ya, dia punya rasa ingin dikenal orang, rasa ingin diketahui orang, akhirnya dia melakukan. Nah, positif negatif itu kan biasanya di ujungnya ya, di ujungnya kita lihat, oh ternyata ini negatif, ini positif, ini orientasinya ke sanksi sosial, ini orientasi kepada sanksi hukum gitu. Nah, itu biasanya anak-anak kita tidak mengerti di sana. Yang dilihat itu bahwa saya melakukan ini itu atas kesenangan hati saya, kepuasan saya, keinginan saya, sehingga apapun yang ingin saya lakukan itu tergantung dari saya secara individu. Nah ini ya, belum kita bicara aksi sosial ya, ini secara individunya dulu. Baik. Tadi Prof Milia tadi sudah menyampaikan bahwa Prof Adrianus mengatakan bahwa memang dalam konteks ini ada kesempatan-kesempatan juga. Betul. Nah ini lingkungan masyarakat kita juga harus terlibat ya. Jangan abai kalau misalnya
sudah ada ketahuan anak-anak kita yang bermasalah, ya segera lingkungan juga melihat. Saya sekarang melihat masyarakat kita sudah mulai agak abai dengan tetangganya ya. Ya mungkin dia pikir itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya, ya. Itu yang harus kita bangun lagi kembali, merekonstruksi lagi kembali nilai-nilai sosial, nilai-nilai masyarakat kita ini akan peduli terhadap lingkungannya. Anak-anak kita, apalagi sekarang anak-anak yang rentan 13 tahun, itu kan lagi muncul-munculnya ingin tampil di hadapan publik dan ingin diakui eksistensinya gitu. Nah, kalau misalnya ini diabaikan oleh masyarakat, diabaikan oleh keluarga, diabaikan oleh teman sebayanya, ini akan berpengaruh ke hal-hal yang sifatnya ya seperti tadi, apakah dia melakukan hal yang negatif secara hukum maupun secara sanksi sosial gitu. Baik, kita ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kita fokus ke masalah gadis penjual gorengan. Ini mengingat pelaku ini kan pernah melakukan kasus pencabulan ketika dia masih di bawah umur, kemudian juga ada kasus narkoba. Apakah tidak ada efek jera ketika dia sempat juga ditahan sampai dia akhirnya mengulangi kasus yang sama, yaitu pemerkosaan, bahkan lebih parah lagi sampai menyebabkan kematian gadis penjual gorengan ini? Jadi secara teori dan data memang mengkonfirmasi bahwa pelaku tindak pidana susila itu memang memiliki tingkat relapse atau tingkat pengulangan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang lain. Maka memang harus hati-hati kepada, memang ini berita buruknya adalah bahwa kita memang harus hati-hati kepada para mantan narapidana yang melakukan tindak pidana susila saat dia kembali ke masyarakat. Namun dan ketika kemudian dia, terutama ketika dia tidak kembali kepada lingkungan yang baru ya, maka ada kemungkinan dia akan mengulanginya kalau, ya ini ada beberapa hal nih, kalau kemudian dia tidak memiliki penyaluran, ya tidak memiliki kemampuan untuk mengalihkan dari obsesi dan fantasi seksual gitu ya, maka ada kemungkinan dia akan mengulangi. Karena tadi ini bukan soal kognisi lagi nih, dia tentu akan mengalami penjeraan mas, pasti. Tapi tadi kebutuhan dia akan seksualnya itu jauh lebih tinggi daripada perhitungan kognisinya tentang bahwa dia akan dipenjara gitu. Baik. Jadi dia sudah nekat itu. Nah, kita memang harus hati-hati terhadap mereka. Begitu. Ya, terlebih lagi kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus bahwa jika kemudian para residivis ini sudah kembali ke masyarakat, tapi secara sosial nanti bagaimana begitu ya Prof. Sohaib, kita melihat hal ini. Tapi dijawabin nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Iya, kita lanjutkan diskusi, masih bersama kami ada Prof. Adrianus dan juga Prof. Sohaib. Saya mau ke Prof. Sohaib terlebih dahulu. Prof, tadi kan Prof. Adrianus juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya memang untuk kejahatan seksual ini yang harus diwaspadai adalah jika kemudian para residivis ini sudah mulai kembali ke masyarakat, itu yang harus diwaspadai. Tapi secara sosial begitu ya, Anda bisa jelaskan tidak sih kondisi pelaku dalam hal ini dan juga korban itu sebenarnya seperti apa? Ya, kalau residivis ini kan setelah dia pulang ya, setelah pulang ke masyarakat, ada dua hal yang perlu kita bangun. Yang pertama, hubungan sosialnya tetap dianggap sebagai warga yang baik, ya, warga yang baik, supaya dia ketika ada hal tersangkut dengan hukum harus diomongin baik-baik bahwa Anda itu harus bertanggung jawab. Jadi hubungan sosial itu kita harus bangun. Yang kedua, relasi sosial. Jadi relasi sosial di sini adalah bagaimana dia diterima di masyarakat itu, tentunya dengan komunitas-komunitas dan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Ini yang sangat penting ya, karena kalau misalnya dia tidak diterima dalam konteks sebagai relasi di sana, itu juga dia akan semakin stres gitu ya, semakin stres, dan mungkin dia juga merasa dikucilkan, dan sanksi sosial yang paling tinggi di dalam masyarakat itu kan dikucilkan. Nah, kalau merasa dia terkucilkan, tersisihkan, tidak diberikan ruang untuk dia menjawab apa yang menjadi masalah yang dihadapi, kemudian tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas dan kreativitas kembali seperti semula, inilah yang membuat mereka itu bisa melakukan lagi aktivitas yang mungkin bisa terjadi lebih sadis lagi ya, karena dia merasa bahwa saya sudah secara individu udah merasa sendiri, karena secara konteks sosial masyarakat tidak mau menerima lagi saya dengan baik, kemudian secara relasi sosial saya juga sudah tidak terhubung dengan baik, hubungan saya dengan keluarga, kemudian tetangga, kemudian masyarakat sekitar, teman sebaya tidak mau lagi menerima, maka otomatis dia akan melakukan satu kegiatan yang mungkin dia akan lebih lebih sadis lagi mungkin ya, kalau saya bahasanya mungkin lebih tingkat tinggi lagi dia punya kegiatan atau namanya kejahatan-kejahatan yang dia bisa lakukan supaya dia terlampiaskan atas dikucilkannya itu. Merasa gitu. Diterima, ya, baik. Kita ke Prof. Adrianus.
Prof. Adrianus, tadi Anda sempat katakan bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan yang paling sering kali berulang. Karena memang ini bukan menyangkut efek kognisi saja, tapi lebih ke biologis. Nah, sebetulnya kan kita sering kali melihat bahwa misalnya anak di bawah umur melakukan pemerkosaan terus dibalikan kepada orang tuanya. Nah, ini kan kadang-kadang yang justru malah membuat seolah-olah tidak ada hukuman yang berat sehingga memberikan efek jerat terhadap mereka yang melakukan kejahatan seksual ini. Anda menilainya seperti apa? Pertama tadi soal kejahatan yang terkait dengan biologis tadi, makanya sekitar 5-6 tahun lalu kita pernah ada satu debat tentang apakah pelaku pemerkosaan itu perlu dikebiri. Bahkan untuk itu sudah ada perpres itu, ya, pemerintah sudah siap dengan itu, tapi kemudian dokternya nggak mau menyuntik, nakesnya juga tidak mau melakukan tindakan itu. Alhasil kemudian perpres itu seperti mandul itu, ya. Ada semacam ketidaksiapan dari masyarakat terhadap situasi itu, mengindikasikan bahwa ada yang berpendapat kita mesti mengedepankan HAM-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita belum satu visi tentang hal itu. Dalam rangka memberikan satu hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pemerkosaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaku pemerkosaan anak, maka rejim hukum kita kali ini adalah bahwa ketika seseorang anak melakukan suatu tindakan kejahatan di bawah umur, dia harus dikembalikan ke rumahnya, karena dengan asumsi bahwa tempat untuk berubah yang terbaik itu adalah di rumahnya. Orang tua adalah pelaku-pelaku yang bisa mengubah anak yang paling baik dibandingkan dengan kalau itu anak itu diserahkan ke lapas misalnya, maka pasti anak itu tak akan tambah jahat gitu ya. Nah, di sini lalu kemudian kita berada pada satu situasi yang agak sulit tuh, ketika si pelaku kemudian merasa bahwa ini enak nih, sudah berbuat pidana bahkan membunuh, tapi kemudian dikembalikan ke rumah. Demikian juga korban merasa ada yang nggak adil. Kok kemudian anak saya meninggal, tapi kemudian si pelaku dirumahkan atau dikembalikan ke rumah. Nah, maka sudah mulai ada juga orang yang berpikir untuk merevisi undang-undang anak ya, sistem peradilan pidana anak, bahwa ketika misalnya terkait dengan kasus serius, ya jangan langsung dikembalikan, tapi juga tadi dimasukkan dulu ke LPSK ya, ke lembaga pembinaan khusus anak, LPKA maaf ya, sehingga kemudian lalu ada unsur ya fair ya ketika si pelaku dan korban juga kemudian merasa sama-sama terpisahkan dari orang tuanya, begitu. Baik, lalu antisipasinya seperti apa supaya tindak kejahatan baik itu pemerkosaan atau pembunuhan ini tidak terjadi ke anak-anak kita? Ke Prof, silakan, Prof. Adrianus. Iya betul. Jadi saya kira memang situasinya kan kalau kita bicara mengenai objek anak, maka kan kita bicara mengenai anak yang vulnerable ya, orang yang vulnerable, orang yang secara fisik dan dari segi apapun selalu kemudian lebih lemah. Maka strategi penjauhan itu adalah strategi yang terbaik. Jangan membiarkan anak itu pergi dengan orang lain yang tidak dikenal. Baik. Strategi untuk tidak membiarkan anak terlalu lengket dalam tanda kutip kepada laki-laki ya, betapa laki-laki itu adalah intimate person gitu ya. Nah, tapi ada yang kedua, yakni bukan dalam konteks fisik secara lebih lemah, tapi relasi kuasa. Ya. Relasi kuasa yang lebih payah ya. Ini kita bicara mengenai misalnya pegawai perempuan dengan atasannya, atau murid perempuan dengan gurunya laki-laki gitu ya. Di mana ini bukan soal fisik tapi soal relasi kuasa. Ini juga lalu seringkali menjadi satu entry point bagi terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Demikian. Baik. Oke, kalau dari Prof Soeb seperti apa, Prof? Ya, saya kira kalau ada 4 hal yang penting ya, supaya kita bisa meredam situasi ini, terutama di kalangan anak. Yang pertama, pola asuh anak ya, karena kita lihat orang tua itu bekerja mulai dari pagi sampai malam. Jadi ini makanya pemantauan itu penting. Sekarang kan sudah ada teknologi yang bisa kita gunakan ya. Misalnya anaknya bisa video call, itu juga salah satu bentuk pola asuh yang baik ya untuk memperhatikan anaknya. Yang kedua, perlu dimasukkan dimulai dari PAUD misalnya, itu edukasi seksual ya, supaya anak-anak kita tahu yang mana ya batasan-batasan ketika dia bergaul, kemudian dia bergaul dengan lawan jenisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Jadi lingkungan di sini adalah jangan abai ya masyarakat kita terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, baik secara sosial maupun secara individu ya, karena bagaimanapun masyarakat itu adalah harus satu kesatuan, saling menjaga lingkungannya gitu. Lalu yang keempat, ini yang paling penting lagi adalah tingginya anak-anak kita sekarang ini berkaitan dengan pengetahuan kelainan berkaitan dengan seksualnya gitu. Ya misalnya gini, kadang kalau anak bertanya kepada ibunya tentang masalah hal yang seksual, kadang-kadang ibunya abai menjawab karena dianggap bahwa tabu, ini jangan sampai Anda belum pantas untuk mengetahui itu, ya kan gitu ya. Ini yang harus dibuat edukasi. Jadi kalau menurut saya
lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah itu harus bisa mengumpulkan ibu-ibu barangkali, ibu-ibu muda, ya, lalu menyampaikan edukasi bagaimana caranya menyampaikan ke anak-anaknya berkaitan dengan edukasi seksual gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak dilakukan kanalnya hari ini, saya kira akan berkepanjangan ya ke depan. Ada anak-anak yang terpapar di sini gitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Suhaib, kami sudah menangkap poin-poinnya dan juga terima kasih kepada Prof. Adrianus atas dialognya hari ini. Selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk semua. Sehat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.